Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Para Arita dengan NPM 1951030259 Prodi Akuntansi Syariah kelas D semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurs atau nilai mata uang dan juga transaksi kontrak forward. Baiklah, di sini saya mengambil dua soal. Soal yang pertama ini terkait kurs atau nilai mata uang, sedangkan untuk soal yang kedua itu terkait transaksi kontrak forward. Nah, untuk soal yang kedua ini saya mengambil dua kasus. Kasus yang pertama mengenai kontrak forward dengan transaksi ekspor, dan kasus yang kedua yaitu mengenai kontrak forward dengan transaksi import. Untuk soal yang pertama yaitu yang dimana pada tanggal 5 April 2022 diketahui kurs langsung rupiah terhadap ringgit adalah 3.400 rupiah. Lalu berapakah kurs tidak langsung? Sedangkan untuk soal yang kedua, kasus yang pertama mengenai transaksi ekspor dengan kontrak forward, yaitu di mana PT Latex merupakan perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit, dan pada tanggal 1 April 2022, PT Latex melakukan transaksi penjualan minyak kelapa sawit kepada PT Cheon di Korea Selatan sebesar 8 juta won. Dengan harga pokok penjualan 60% dari harga jual, dan untuk penyelesaiannya akan dilakukan dalam waktu 45 hari. Untuk mengantisipasi kerugian perubahan kurs, PT Latex pada tanggal 1 April 2022 melakukan kontrak forward selama 45 hari untuk menjual 8 juta won dengan kurs forward yaitu 1 won seharga 10 rupiah. Nah, ini merupakan tabel kurs spotnya, yang dimana pada tanggal 1 April 2022 kurs spotnya adalah 11 rupiah per 1 won. Sedangkan pada tanggal 15 Mei 2022 kurs spotnya menurun menjadi 9,5 rupiah per won. Untuk kasus ini diminta untuk membuat jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi tersebut, dan juga membandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract atau kontrak forward. Lalu untuk kasus yang kedua ini terkait transaksi import menggunakan kontrak forward, yang dimana pada tanggal 15 Januari 2022 PT Azarin membeli bahan kimia organik dari Asahi Mas Corporation di Jepang dengan harga 3.500.000 yen. Dengan pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2022. Lalu untuk mengantisipasi kerugian perubahan kurs, PT Azarin juga pada tanggal 15 Januari 2022 melakukan kontrak forward selama 90 hari untuk membeli 3.500.000 yen dengan kurs forward 1 yennya adalah 291 rupiah. Nah, ini merupakan tabel kurs spotnya, yang dimana pada tanggal 15 Januari 2022 kurs spotnya adalah 285 rupiah per 1 yen. Sedangkan pada tanggal 15 April 2022 kurs spotnya ini menaik menjadi tinggi senilai 298 rupiah per 1 yennya. Untuk kasus ini diminta membuat jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi tersebut, dan juga membandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract atau kontrak forward. Untuk penyelesaiannya kita akan selesaikan di Microsoft Excel. Untuk soal yang pertama yaitu kurs atau nilai mata uang, yang dimana pada tanggal 5 April 2022 diketahui kurs langsung rupiah terhadap ringgit adalah 3.400 rupiah. Lalu berapakah kurs tidak langsungnya? Jadi kurs langsung itu adalah mata uang lokal yang dikeluarkan untuk memperoleh mata uang asing.
Sedangkan kurs tidak langsung adalah kebalikan dari kurs langsung itu sendiri, yaitu di mana mata uang asing yang dikeluarkan untuk memperoleh mata uang lokal. Di sini mata uang lokal adalah rupiah dan mata uang asing adalah ringgit. Jadi, untuk kurs langsungnya adalah untuk mendapatkan 1 ringgit, kita harus mengeluarkan sebesar 3.400 rupiah. Sedangkan untuk kurs tidak langsungnya adalah berapa ringgit yang dikeluarkan untuk mendapatkan 1 rupiah. Jadi caranya mudah, yaitu dengan membagi 1 dibagi 3.400. Jadi sama dengan 1 bagi 3.400 adalah 0,000294. Jadi untuk mendapatkan 1 rupiah, kita harus mengeluarkan 0,000294. Baiklah, pada soal kedua dengan kasus yang pertama ini mengenai kontrak forward dengan transaksi ekspor. Jadi di soal ini kita diminta untuk membuat jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi tersebut dan juga diminta untuk membandingkan bagaimana pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange kontrak atau kontrak forward ini. Jadi yang pertama kita akan mencatat transaksi yang terjadi pada tanggal 1 April 2022. Nah, pada tanggal 1 April 2022 ini terjadi 2 transaksi. Yang pertama adalah transaksi ekspor dan yang kedua adalah transaksi kontrak forward. Untuk yang pertama, kita akan mencatat transaksi ekspor. Nah, karena mata uang fungsional dari PT Latex ini adalah rupiah, jadi kita perlu melakukan penyesuaian kurs rupiah terhadap won, yang dimana nilai piutang di sini adalah 8 juta won. Jadi, di sini 8 juta dengan kurs spot pada tanggal 1 April 2022 adalah 11 rupiah per 1 wonnya. Nah, jika dirupiahkan menjadi sama dengan 8 juta dikali 11, 88 juta. Jadi nilainya adalah 88 juta. Nah, untuk jurnalnya adalah piutang terhadap pendapatan penjualan. Piutang dalam bentuk won terhadap pendapatan penjualan. Nilainya adalah 88 juta.
Lalu di sini juga kita harus mengakui beban pokok penjualannya. Di soal disebutkan bahwa harga pokok penjualan adalah 60% dari harga jual. Jadi, cara menghitungnya adalah BPP 60% dikali harga penjualan yaitu 88 juta rupiah. Sama dengan 60% dikali 88 juta adalah 52.800 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya adalah beban pokok penjualan terhadap persediaan. Dengan nilai Rp52.800.000. Nah, selanjutnya kita akan mencatat transaksi kontrak forward. Di sini kursnya adalah 8 juta won. Dengan kurs spot yang telah disepakati adalah 10 rupiah per satuannya. Spotnya adalah 10 rupiah. Nah, jika dirupiahkan menjadi sama dengan 8 juta dikali 10 dengan 80 juta. Untuk jurnalnya adalah piutang kepada broker dalam bentuk rupiah terhadap hutang kepada broker dalam bentuk won. Terhadap hutang pada broker dalam bentuk won. Kenapa di sini piutangnya dalam bentuk rupiah dan hutangnya dalam bentuk won? Karena dengan kontrak forward ini di masa depan nantinya kita akan mendapatkan rupiah atau menerima rupiah sebesar 80 juta. Dan di masa depan juga kita akan memberikan 8 juta won kepada broker sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Nah, jadi seperti itu. Nilainya di sini adalah 80 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencatat transaksi yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2022. Nah, untuk transaksi ekspor ini kita perlu menyesuaikan terlebih dahulu saldo piutang yang telah kita akui sebelumnya, apakah terpengaruh atau tidak akibat penyesuaian kurs. Nah, berdasarkan informasi kurs, terlihat bahwa kurs spot yang berlaku pada tanggal 15 Mei 2022 ini mengalami penurunan sebesar menjadi 9,50 atau 9,5 per 1 yennya. Jadi kita akan menghitung terlebih dahulu berapa kerugian yang akan kita alami. Yaitu di sininya nilainya adalah 8 juta won dengan kurs spot pada saat ini yaitu 15 Mei 2022 adalah 9,5 won per 9,5 rupiah per 1 won, dan jika dirupiahkan menjadi 8 juta dikali 9,5 adalah 76 juta rupiah. Nilai tersebut ternyata lebih rendah daripada piutang yang diakui pada tanggal 1 April 2022. Di mana pada tanggal 1 April 2022 ini piutangnya senilai 88 juta rupiah,
Nah, pada tanggal 15 Mei ini karena terjadi penurunan nilai kurs spot, maka nilai piutang kita berkurang menjadi 76 juta rupiah. Di sini kita mengalami kerugian sebesar 6 dikurang 88, jadi 12 juta rupiah. Di sini kita mengalami kerugian sebesar 12 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya adalah beban kerugian kurs terhadap piutang. Nilainya adalah 12 juta rupiah. Lalu pada tanggal 15 Mei 2022, ini PT Cheon melunasi piutangnya sebesar 8 juta won. Jadi kita menerima 8 juta won. Untuk jurnalnya adalah kas terhadap piutang. Kasnya dalam bentuk won terhadap piutang dalam bentuk won. Nilainya adalah 76 juta rupiah karena kurs spot mengalami penurunan, jadi nilainya juga menurun. Nilainya 76 juta rupiah. Setelah itu transaksi kedua yaitu penyelesaian kontrak forward. Di sini kurs spotnya senilai 9,5 per 1 wonnya, kurs spot nilai 9,5, sedangkan untuk kurs forward nilainya yang telah disepakati adalah 10 rupiah per 1 won. Ini nilai total nilainya adalah 8 juta won. Nah, jika dirupiahkan menjadi untuk kurs spotnya adalah 9,5 dikali 8 juta won adalah 76 juta. Untuk kurs forwardnya adalah 10 dikali 8 juta won adalah 80 juta. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat perbedaan antara kurs spot dan kurs forward. Kurs forward di sini lebih tinggi nilainya dibanding kurs spot. Jadi di sini kita mengalami keuntungan sebesar sama dengan 80 dikurang 76 sama dengan 4 juta. Di sini kita mengalami keuntungan sebesar 4 juta rupiah. Nah, untuk akunnya yaitu hutang kepada broker dalam bentuk won terhadap keuntungan selisih kurs dan kas dalam bentuk won. Untuk hutangnya ini nilainya adalah 80 juta rupiah. Sedangkan untuk keuntungannya adalah 4 juta. Keuntungan yang kita dapatkan atas penggunaan kontrak forward ini. Lalu kas yang kita berikan kepada broker senilai 76 juta atau senilai 8 juta won.
Kalau jika dirupiahkan untuk saat ini nilainya adalah 76 juta rupiah. Nah, di sini kita mendapatkan uang dalam bentuk rupiah atas penjualan won kepada broker. Jurnalnya adalah kas dalam bentuk rupiah terhadap piutang pada broker dalam bentuk rupiah. Nilainya adalah 80 juta rupiah. Lalu setelah itu kita diminta untuk membandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract atau kontrak forward. Jadi, bagaimana perbandingan menggunakan kontrak forward dan tanpa menggunakan kontrak forward? Untuk yang pertama, laba atau rugi bersih perubahan kurs dengan menggunakan kontrak forward. Pada saat ekspor dengan menggunakan kontrak forward, kita juga mengalami kerugian sebesar 12 juta rupiah. Minus 12 juta rupiah. Namun, karena menggunakan kontrak forward ini, kita mendapatkan keuntungan sebesar 4 juta. Sebesar 4 juta. Nah, jadi yang kita dapatkan adalah sama dengan 12 tambah 4 sama dengan minus 8 juta. Jadi, dengan menggunakan kontrak forward, kita mendapatkan rugi bersih sebesar 4 juta. Namun, jika kita tidak menggunakan kontrak forward, kita mendapatkan rugi bersih sebesar ekspornya. Pada saat ekspor kita juga mendapatkan ruginya sebesar minus 12 juta tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Jadi di sini jika kita menggunakan kontrak forward, rugi yang kita dapatkan hanya sebesar 8 juta. Namun jika kita tidak menggunakan kontrak forward, rugi yang kita dapatkan lebih besar, yaitu senilai 12 juta. Jadi kontrak forward ini merupakan keuntungan bagi kita yang menggunakannya. Baiklah, untuk kasus yang kedua ini mengenai kontrak forward dengan transaksi import. Jadi di kasus ini kita diminta untuk membuat jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi tersebut dan juga diminta untuk membandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract atau kontrak forward. Jadi yang pertama kita akan mencatat transaksi pada tanggal 15 Januari 2022, di mana pada tanggal tersebut terjadi dua transaksi. Transaksi yang pertama yaitu transaksi jual beli import dan yang kedua adalah transaksi kontrak forward. Jadi, yang pertama kita akan mencatat transaksi jual beli import. Nah, karena mata uang fungsional dari PT Azarin ini adalah rupiah, jadi kita perlu melakukan penyesuaian kurs rupiah terhadap yen. Yang dimana total mata uang yen adalah 3.500.000 yen. Jadi di sini harganya 3.500.000 yen dengan kurs spot pada saat itu pada tanggal 15 Januari 2022 adalah 285 rupiah.
Jadi jika dirupiahkan adalah sama dengan 3.500.000 yen dikali 285 adalah 997.500.000 rupiah. 997.500.000 rupiah. Jurnalnya adalah persediaan terhadap hutang. Hutang di sini dalam bentuk yen. Totalnya adalah nilainya adalah 997.500.000 rupiah. Lalu transaksi kedua yaitu transaksi kontrak forward. Yennya total kurs yen adalah 3.500.000 yen. Kurs forwardnya yang telah dijanjikan adalah kurs forward yang telah dijanjikan adalah 1 yen sama dengan 291 rupiah. Jadi jika dirupiahkan adalah 3.500 yen dikali 291 rupiah sama dengan 1.018.500.000 rupiah. Dengan jurnalnya adalah piutang kepada broker dalam bentuk yen Mengapa yen? Karena di sini kita akan membeli mata uang yen pada tanggal yang telah ditentukan. Jadinya kurs pada akun hutangnya adalah yen terhadap hutang kepada broker. Dalam bentuk rupiah. Dan di masa depan juga kita akan mempunyai utang kepada broker dengan mata uang rupiah. Jumlahnya yaitu 1.018.500.000. Lalu kita akan mencatat transaksi pada tanggal 15 April 2022. Nah, pada tanggal 15 April juga terjadi dua transaksi. Transaksi yang pertama ini adalah pelunasan hutang dan yang kedua adalah penyelesaian kontrak forward. Tapi untuk transaksi import ini kita perlu menyesuaikan terlebih dahulu saldo hutang yang telah kita akui sebelumnya. Apakah terpengaruh atau tidak akibat penyesuaian kurs. Nah, berdasarkan informasi kurs spot, terlihat bahwa kurs spot yang berlaku pada tanggal 15 April 2022 ini meningkat menjadi 298 rupiah. Jadi, di sini harga nilai total mata uang ini adalah 3.500.000 yen. Sedangkan kurs spotnya pada tanggal 15 April ini meningkat menjadi 298 rupiah. Jadi jika dirupiahkan menjadi sama dengan 3.500 yen dikali 298 rupiah sama dengan 1.043.000.000 rupiah. Jadi terlihat bahwa nilai saat ini pada tanggal 15 April 2022 ini lebih tinggi daripada total pada tanggal 15 Januari 2022. Yang artinya hutang PT Azarin meningkat akibat kenaikan kurs spot ini. Dan menyebabkan kerugian sebesar itu sama dengan
197 dikurang 1.043 juta sama dengan 45.500. Sini kita mengalami kerugian sebesar 45.500.000 rupiah. Nah, jurnalnya akibat perubahan ini, jurnalnya adalah beban kerugian kurs terhadap hutang. Nilainya adalah 45.500 juta rupiah. Jadi, di tanggal 15 April 2022 juga menyelesaikan kontrak forward, di mana kurs spot pada tanggal 15 April 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp298 per yen. Kurs spot senilai Rp298 dengan kurs forward yang telah dijanjikan adalah 291. Ini kurs forward senilai 291 per yen. Di sini total nilai mata uang ini adalah 3.500.000 yen. Lalu jika dirupiahkan untuk kurs spotnya menjadi sama dengan 298 dikali 3.500.000 yen sama dengan 1.043 juta rupiah. Sedangkan untuk kurs forwardnya jika dirupiahkan menjadi sama dengan 291 rupiah dikali 3.500.000 yen adalah 1.018.500.000 rupiah. Untuk jurnalnya adalah hutang kepada broker dalam bentuk rupiah terhadap kas dalam bentuk rupiah. Hutang kepada broker dalam bentuk rupiah terhadap kas dalam bentuk rupiah. Di sini kita memberikan rupiah terlebih dahulu kepada brokernya senilai 1.018.500.000 rupiah sesuai dengan kontrak forward yang telah dijanjikan. Nah, di sini juga pada transaksi ini juga broker memberikan mata uang yen senilai 3.500.000 yen atau setara dengan 1.043 juta rupiah. Jadi jurnalnya adalah kas dalam bentuk yen terhadap keuntungan. Selisih kurs dan hutang kepada broker dalam bentuk yen.
Di sini kita mendapatkan keuntungan akibat kurs forward, akibat kontrak forward yang padahal kita membayar 1.043 juta rupiah, tapi karena menggunakan kontrak forward ini kita hanya membayar senilai 1.018.500.000 rupiah. Jadi di sini kita mendapatkan keuntungan. Keuntungannya sebesar kurs forwardnya jadi 2. Kurs forward dikurang kurs spot 24.500. Jadi di sini kita memiliki keuntungan akibat menggunakan kurs forward ini senilai 24.500.000 rupiah. Di sini kasnya adalah 1.043 juta rupiah. Keuntungannya adalah 24.500.000 rupiah. Dengan piutangnya adalah 1.018.500.000 rupiah. Setelah itu kita mencatat pelunasan hutang sebesar 3.500.000 yen. Membayar 3.500.000 yen. Untuk akunnya yaitu untuk jurnalnya hutang dalam bentuk yen terhadap kas dalam bentuk yen. Nilainya jika dirupiahkan yaitu senilai 1.043 juta rupiah. Nah, di sini juga kita diminta untuk membandingkan laba atau rugi bersih dengan menggunakan kontrak forward dan tanpa menggunakan kontrak forward. Yang pertama, kita akan menghitung laba atau rugi bersih perubahan kurs dengan menggunakan kontrak forward. Yang pertama, pada transaksi import terjadi kerugian sebesar 45.500.000 rupiah. Namun, ketika kita menggunakan kontrak forward, kita mendapatkan keuntungan sebesar 24.500.000 rupiah. Jadi, laba atau rugi bersih yang kita dapatkan adalah sama dengan 45.500 tambah 24.500 sama dengan minus 21 juta rupiah. Jadi di sini jika kita menggunakan kontrak forward, rugi yang kita dapatkan hanya sebesar 21 juta rupiah. Nah, untuk perbandingan tanpa menggunakan kontrak forward yaitu untuk transaksi import kita mendapatkan rugi sebesar 45.500.000 rupiah. Nah, di sini kita tidak dapat keuntungan apapun. Jadi 45.500.000 rupiah ini adalah rugi yang kita dapatkan tanpa menggunakan kontrak forward. Sini rugi bersih.
Jadi, jika kita menggunakan kontrak forward, rugi yang kita dapatkan hanyalah sebesar 21 juta rupiah. Namun, jika kita tidak menggunakan kontrak forward atau transaksi tanpa menggunakan kontrak forward, rugi yang kita dapatkan lebih besar, yaitu sebesar 45.500.000 rupiah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.